Umat Islam mengatakan bahwa Yesus hanyalah nabi. Pertanyaannya adalah, mengapa dalam Al-Quran, Yesus disebut Kalimatullah atau firman Allah? Untuk pembahasan selengkapnya, saksikanlah video ini sampai selesai dan temukan jawabannya. Banyak umat Islam dengan sangat yakin berkata, Yesus atau Isa hanyalah seorang nabi yang diutus oleh Allah. Jawaban ini terdengar sederhana, cepat, tegas, seolah-olah tidak menyisakan ruang untuk pertanyaan lanjutan. Namun pertanyaannya adalah, apakah jawaban yang cepat selalu berarti jawaban yang benar? Sekarang, mari kita berhenti sejenak, bukan untuk berdebat, bukan untuk menyerang satu sama lain, tetapi untuk berpikir secara jujur dan jernih. Karena ada satu gelar tentang Yesus yang sering diucapkan oleh umat Islam, namun jarang sekali direnungkan secara serius. Satu sebutan yang sangat penting terhadap Yesus, Kalimatullah atau firman Allah. Pertanyaannya sederhana, namun konsekuensinya sangat besar. Jika Yesus hanyalah nabi, mengapa Al-Quran menyebutnya firman Allah, gelar yang tidak pernah diberikan kepada nabi lain? Untuk umat Islam, mari kita bandingkan secara jujur. Musa adalah nabi besar. Ia berbicara langsung dengan Tuhan. Namun Musa tidak pernah disebut firman Allah. Ibrahim adalah sahabat Tuhan, bapak para nabi. Namun Ibrahim tidak pernah disebut firman Allah. Muhammad disebut rasul terakhir bagi umat Islam, namun Muhammad pun tidak pernah disebut firman Allah. Jadi, dari semua tokoh besar dalam sejarah kenabian, hanya satu nama yang menerima gelar itu, yaitu Yesus. Pertanyaannya, mengapa? Apakah ini kebetulan, ataukah ada sesuatu yang jauh lebih dalam, yang selama ini tidak pernah benar-benar tanyakan oleh umat Islam? Sekarang mari kita renungkan makna kata firman, atau kalimat. Firman bukan sekedar suara, bukan sekedar huruf, bukan sekadar kata. Firman membawa kehendak Allah, firman membawa kuasa, firman menyatakan diri. Ketika Tuhan berfirman, sesuatu pasti terjadi. Karena itu, pertanyaannya bukan lagi, apakah Yesus seorang nabi, tetapi, apakah makna dan arti menyebut seseorang sebagai firman Allah? Jika firman hanyalah ciptaan, maka firman berada di luar diri Allah. Tetapi jika firman berasal dari Allah, maka firman tidak terpisah dari Allah. Ini bukan pertanyaan Kristen, ini adalah pertanyaan logika teologis yang paling mendasar. Karena tidak mungkin Allah berbicara tanpa firman-Nya, dan tidak mungkin firman-Nya terpisah dari dirinya sendiri. Maka pertanyaan yang paling penting muncul, dari semua tokoh kitab suci, mengapa Yesus, dan hanya Yesus, disebut firman Allah? Mungkin sebagian orang mencoba menjawab, gelar Isa atau Yesus sebagai Kalimatullah, itu hanya gelar kehormatan. Baik, mari kita uji secara jujur. Jika itu hanya gelar kehormatan, mengapa gelar itu tidak pernah digunakan secara luas untuk nabi-nabi lain? Mengapa Al-Quran tidak menyebut Musa sebagai Kalimatullah? Mengapa Ibrahim tidak disebut firman Allah? Mengapa Muhammad tidak disebut demikian? Dan mengapa sebutan ini hanya spesifik ditujukan kepada Yesus? Apakah Tuhan tidak adil dalam memberi gelar? Ataukah memang Yesus berbeda secara hakikat? Atau memang Yesus lebih dari sekedar nabi? Sekarang mari kita perhatikan hal lain. Yesus tidak hanya disebut firman Allah, ia juga lahir tanpa ayah. Dia lahir bukan karena usaha manusia, bukan karena kehendak biologis, tetapi karena kehendak Allah. Pertanyaannya, jika Yesus hanyalah nabi biasa, mengapa cara kedatangannya begitu luar biasa?
Adam memang diciptakan tanpa ayah dan ibu. Itu benar. Namun Adam tidak pernah disebut firman Allah. Sedangkan Yesus lahir tanpa ayah dan disebut firman Allah. Apa artinya ini? Mari kita jujur. Masalah terbesar bukan pada gelarnya. Masalahnya adalah implikasinya. Karena jika Yesus adalah firman Allah, berarti ia bukan sekedar penyampai pesan Tuhan. Ia adalah penyataan Tuhan itu sendiri, dan inilah yang paling sulit diterima oleh umat Islam. Karena jika Yesus hanya nabi, kita bisa mengendalikannya, menyesuaikannya, menurunkannya ke level yang aman. Tetapi jika Anda paham bahwa Yesus adalah firman Allah, maka posisi kita berubah. Kita bukan lagi penilainya, kita adalah orang yang harus meresponinya. Sekarang mari kita tanyakan dengan jujur, mengapa respon orang-orang terhadap Yesus selalu ekstrim? Umat Kristen dengan tegas menyebut Yesus Tuhan, sedangkan umat Islam menolak dengan keras. Faktanya, ketika berbicara tentang Yesus, tidak pernah ada sikap netral, dan tidak ada orang yang berkata, Yesus itu tokoh biasa saja. Mengapa? Karena kata-katanya terlalu berat, tindakannya terlalu berani, klaimnya terlalu dalam, dan gelarnya terlalu unik. Di bawah ini ada pertanyaan penting yang akan saya ajukan kepada umat Islam. Pertanyaan ini bukan untuk menyudutkan. Ini adalah pertanyaan untuk setiap orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Pertanyaannya, jika Yesus hanyalah nabi, mengapa Al-Quran sendiri memberinya gelar yang begitu tinggi? Dan jika ia hanya manusia, mengapa firman Allah dilekatkan padanya? Mungkin masalahnya bukan pada Yesus, tetapi pada cara kita mendefinisikan dia, karena firman bukan sekedar utusan, firman adalah penyataan. Dan jika Yesus adalah firman Allah, maka ia bukan hanya membawa kebenaran, ia adalah kebenaran yang datang mendekat. Video ini tidak menuntut jawaban dari umat Islam, dan tidak memaksa kesimpulan. Tetapi tujuannya adalah untuk mengundang kejujuran intelektual dan kerendahan hati. Jika Yesus hanyalah nabi, maka gelar kalimatullah dalam Al-Quran tidak masuk akal. Namun jika gelar itu masuk akal, maka mungkin umat Islam perlu meninjau ulang definisi Yesus yang selama ini mereka percayai, bukan definisi menurut ajaran manusia. Sebagai kalimat penutup, kepada umat Islam, saya mengajukan pertanyaan yang sangat penting. Siapakah Yesus menurut kebenaran kitab suci? Silahkan tuliskan pendapatmu di kolom komentar.